Dalam sepak bola modern, sebuah tim dituntut untuk bisa membangun serangan secara konstruktif. Maksudnya, tidak langsung ujuk-ujuk umpan lambung selayaknya yang dipraktekkan di Liga Indonesia. Tapi bagaimana membangun serangan dari lini belakang? Hal ini membuat lini pertahanan menjadi penting sebagai penggagas awal serangan. Bek bahkan hingga kiper sekalipun sekarang dituntut memiliki kualitas umpan dan naluri menyerang yang baik. Tim besar umumnya menerapkan taktik menyerang secara konstruktif antar lini dari posisi belakang. Karena tren itu sampai-sampai memunculkan peran baru di bagian defender atau lini belakang. Apa saja peran-peran baru di lini belakang tersebut? Ada yang namanya ball playing defender. Peran ini sebenarnya sudah banyak dikenal dulu ketika bek legendaris Jerman Franz Beckenbauer, bek Italia Franco Baresi, sampai Matthias Sammer yang dialihfungsikan menjadi libero dari posisi aslinya sebagai gelandang. Posisi pemain belakang yang pandai menguasai bola dengan akurasi umpan yang bagus menjadi dasar seorang ball playing defender. Dalam format 4 back, biasanya ada satu orang di dua center back yang bisa menguasai, mengontrol, bahkan merangsek naik ke depan untuk membantu serangan. Ball playing defender adalah kunci sepak bola modern. Kemampuan teknis seorang defender yang menjadi tumpuan sirkulasi bola atau bisa jadi titik awal dalam memulai serangan sebuah tim. Beberapa peran ball playing defender sering ditemukan pada back-back yang berharga mahal. Sebagai contoh, Rio Ferdinand ketika Manchester United berusaha keras menebusnya dengan harga selangit dari Leeds. Ketika itu, Ferguson sangat membutuhkan peran itu dalam timnya. Di era sekarang, banyak tipe ball playing defender yang dipunyai banyak tim besar. Antara lain Gerard Pique di Barcelona, David Alaba di Real Madrid, Aymeric Laporte di Manchester City, maupun Virgil van Dijk di Liverpool. Bagi tim yang membangun serangan dari bawah, sangat penting untuk memiliki ball playing defender yang bisa melakukan progresi bola secara cepat. Dengan berbagai opsi yang tersedia dalam menembus lawan, bek harus bisa mengakses opsi tersebut untuk melompati lini pertama pertahanan lawan. Ukuran umpan sukses menjadi parameter ball playing defender dikatakan andal atau tidak. Karena umpan yang dihasilkan dari seorang ball playing defender seringkali berhasil mengecoh strategi lawan. Tak jarang pembelian bek mahal era sekarang lebih mengutamakan memilih pemain yang bisa menjadi ball playing defender. Bahkan klub rela merogoh kocek yang dalam untuk mendapatkannya. Contoh klub yang rela merogoh kocek dalam yakni Manchester City yang berulang kali membeli bek dengan harga selangit demi bisa mendapatkan bek yang cocok dengan peran ball playing defender seperti John Stones, Otamendi, Laporte hingga Ruben Dias. Kemudian muncul lagi istilah peran defender yang bernama inverted fullback atau bek sayap terbalik, yang biasa diartikan sebagai bek sayap yang sering masuk ke tengah atau meninggalkan pos aslinya untuk kebutuhan penyerangan tim. Sebuah contoh inverted fullback dalam membangun serangan adalah Philipp Lahm dan David Alaba saat bermain untuk Bayern Munchen di bawah Pep Guardiola, ataupun Zinchenko atau Cancelo di Manchester City sekarang. Dengan fullback yang merangsek masuk ke area tengah, dengan formasi awal 4-3-3, seketika bergeser menjadi 2-3-2-3 saat membangun serangan. Format ini akan menciptakan poros baru dan mampu menang jumlah di tengah saat membangun serangan. Penggunaan inverted fullback ini bisa menjadi metode untuk mengalahkan jumlah lawan di lini tengah menjadi 5 orang versus 3 orang. Ketika menyerang, biasanya inverted fullback dibantu oleh pemain yang mengcover area sayap yang ditinggalkan. Biasanya diisi oleh pemain sayap maupun center back untuk menghindari counter cepat dari lawan.
Selain itu, inverted fullback juga sering bergeser ke tengah area pertahanan back four atau rapat dengan dua center back untuk mengantisipasi sisi half space yang dimanfaatkan lawan ketika menyerang. Sisi lain dari inverted fullback tidak hanya bergerak ke area midfield atau center back, mereka juga sering merangsek jauh ke tengah daerah pertahanan lawan ketika menyerang. Hal itu sering disebut underlap. Inverted fullback banyak difungsikan tim untuk underlap, seperti Zidane yang melakukannya pada Marcelo ataupun Carvajal, ataupun Ole yang melakukannya pada Luke Shaw. Mereka masuk ke area di antara center back lawan dan fullback lawan. Pemain sayap dalam tim diposisikan jauh melebar untuk memancing fullback lawan. Terciptanya prinsip tumpang tindih dan kombinasi segitiga antara inverted fullback, winger, dan attacking midfield menjadi salah satu alternatif dalam penyerangan. Dalam pola bertahan, inverted fullback juga difungsikan untuk menutup area tengah pertahanan yang sering ditinggalkan center back atau ball playing defender ketika menyerang atau set piece. Dalam memanfaatkan peran posisi inverted fullback, tidak sembarang pemain atau pelatih bisa melakukannya. Perlu dilatih sesering mungkin dan pada dasarnya diperlukan pemain yang cocok dengan atribut khusus, seperti akurasi passing yang oke, kecepatan tinggi, defense dan attack yang seimbang. Juga diperlukan intelijensi yang tinggi dalam memahami peran baru itu dari pelatih. Kemudian muncul lagi peran defender yang sering orang menyebut dengan istilah wide center back. Bahkan peran ini sempat hype ketika muncul di game Football Manager. Wide center back sering diartikan sebagai seorang center back yang sering melebar dan naik membantu penyerangan. Biasanya wide center back difungsikan pada tim yang menggunakan formasi 3 back. Skenario formasi yang dipakai biasanya 3-5-2 atau 3-4-3, di mana pemain sayap bisa turun dan membuat formasi menjadi 5-3-2. Jika wide center back melakukan serangan atau saat tim mereka menguasai bola, formasi berubah menjadi 2-3-5. Jenis peran baru ini terkenal ketika Antonio Conte melatih Chelsea. Ketika itu Conte pada awal musim menangani Chelsea masih menggunakan formasi 4-3-3. Lalu setelah beberapa pertandingan seketika berubah menjadi 3-4-3 sampai akhir musim dan berbuah juara. Yang terkenal dari Conte ketika itu adalah menempatkan seorang Cesar Azpilicueta menjadi pemain 3 di belakang. Azpi berada di sisi kanan 3 back Chelsea. Kemampuan defense dan attack yang seimbang membuat peran Azpilicueta di skema 3 back makin moncer, ditambah akurasi crossing dan passing yang baik dari Azpi. Selain itu, di Sheffield United ketika pelatih mereka Chris Wilder menggunakan formasi 3-5-2, mampu mengejutkan Liga Premier Inggris ketika tahun pertama setelah mereka promosi. Sheffield menggunakan Chris Basham dan Jack O'Connell sebagai wide center back mereka. Di Atalanta, Gasperini menempatkan Rafael Toloi, Jose Palomino ataupun Berat Jim City sebagai wide center back. Bahkan taktik wide center back ala Gasperini cenderung terlalu frontal dengan mengutamakan attack, and attack. Maka dari itu terkadang sering terjadi kekosongan di area center back yang mengakibatkan sering jebolnya pertahanan Atalanta. Berbeda misalnya dengan Tuchel di Chelsea sekarang yang menempatkan Rudiger ataupun Chalobah sebagai wide center back. Strategi wide center back yang dijalankan Tuchel lebih seimbang karena melakukan penyerangan jika diperlukan saja. Di Wolves juga ketika Nuno Espirito Santo melatih, ia menempatkan Romain Saiss sebagai wide center back mereka. Ada juga yang terkenal di Jerman ketika Nagelsmann sebelum pindah ke Munchen menggunakan Lukas Klostermann dan Marcel Halstenberg sebagai wide center back eksplosif di RB Leipzig. Di Inter sekarang juga ada yang namanya Bastoni. Di Spursnya Conte sekarang memakai Ben Davies menjadi wide center back.
Munculnya berbagai peran dan nama baru defender menandakan sepak bola sekarang dinamis dan terus berevolusi. Setelah berbagai peran seperti Mezzala, Regista, false nine, box to box, deep lying forward dikenal banyak orang. Peran baru para defender di era sepak bola modern menjadi bagian dari arti total football yang sebenarnya. Artinya, sekarang semua pemain dalam starting 11 sebuah tim dituntut untuk tidak stay pada posisi tertentu. Semua elemen bergerak dinamis dan terlibat dalam semua situasi, baik itu saat bertahan maupun menyerang.